Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif dan inovatif. Saya Disanda, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana mengatasi dan mengantisipasi terjadinya pembusukan pada aglonema. Dan ini seringkali terjadi. Ini ada sebagai contoh adalah tanaman yang terserang di sini daunnya, ya. Dan bagaimana kita mengatasinya, ya. Nah, untuk itu kita sudah siapkan di sini beberapa zat di sini yang kita gunakan untuk mengantisipasi ini. Yang harus diketahui adalah bahwa busuk itu adalah disebabkan karena adanya mikroba, dalam hal ini bisa jamur dan bakteri. Kalau kita lihat di aglonema ini bahwa dia busuk di sini, yang misalnya hanya sebagian saja, tapi sebenarnya di bagian dalam dari aglonema ini mungkin dan sangat dimungkinkan sebaran dari mikroba tersebut sudah sangat meluas, sehingga sebenarnya tidak ada gunanya kita potong di sini, kan gitu ya, karena sebenarnya di bagian dalamnya dia sudah tersebar ke seluruh tubuh dari aglonema ini, sehingga nanti pasti akan muncul lagi dan sebagainya. Hal ini kita sebut namanya adalah kontaminasi atau infeksi sistemik. Jadi mikrobanya tadi itu ada di dalam tanaman tersebut. Oleh sebab itulah makanya di dalam kita mengantisipasinya kita perlu mengobatinya juga dengan sistemik. Oleh sebab itu kita harus menggunakan bahan-bahan yang bersifat antibiotik sistemik, yaitu yang bisa membunuh mikroba dari dalam tanaman. Dan di sini sudah kita siapkan ada beberapa. Ini adalah propolis, ya, ini bersifat antiseptik. Kemudian adalah garlic oil atau minyak bawang putih. Kemudian di sini adalah PPM, ya, PPM ini adalah plant preservative mixture, ini yang biasa digunakan di dalam kutu jaringan. Dan satu lagi di sini adalah streptomycin, ini adalah antibiotik. Nah, ini semua kita gunakan secara berbarengan karena kenapa? Karena kita tidak mengidentifikasi jenis mikrobanya, sehingga kita harus mengeroyok dan juga untuk bisa memastikan bahwa semua mikroba tadi itu bisa ditangani dengan baik, ya, karena keragamannya banyak tadi itu. Nah, untuk melakukan itu maka kita strategi yang harus kita lakukan adalah pertama dengan ini memberikan garlic ini, ya, ini dalam bentuk kapsul. Ini untuk ukuran pot yang 2 seperti ini bisa digunakan 2 kapsul, ya, 2 kapsul. Nah, ini dibenamkan di media tanamnya. Ini kita masukkan di sini, ya, kita sini dilobangi kemudian dimasukkan. Nah, karena di dalam bentuk kapsul juga berarti kan terurainya nanti setelah menutup kapsulnya itu akan terurai. Nah, ini sudah. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa memberikan propolis ini langsung ke bagian yang busuk. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi penyebaran, ya. Ini kita tes-teskan langsung sesuai dengan besaran yang ada di sini, ya. Ini harus kita ratakan tadi itu dengan kuas atau apapun, ya, supaya benar-benar dia mengenai bagian yang busuk tadi itu, ya. Nah, sudah 2 kali. Jadi di medianya sudah, kemudian di daunnya sudah. Kemudian kita juga perlu mengantisipasi pada saat kita memberikan perlakuan apapun itu, apakah perlakuan hormon, apakah penguatan morfologi dengan menambahkan KNO3 dan kalsium, ya, dalam bentuk CaCl2,2H2O. Itu adalah senyawa yang biasa kita pakai di kutu jaringan sehingga mudah digunakan, ya. Atau juga kita pada saat memberikan formula organik, ini di sini kalau Anda lihat sini ada beberapa. Jadi ini adalah, nah, ini formula antibiotiknya yang tadi kita buat ini sudah digabung dalam satu formula tadi ini, dan ini bisa kita berikan dalam tadi itu dengan berbagai macam bentuk perlakuan. Jadi dimasukkan dalam formula perlakuan yang kita berikan atau ke tanamannya atau ke medianya. Ini sudah jadi dalam ini. Dan di sini ada formula organik,
Kemudian ini formula tadi untuk pupuk kimia untuk menguatkan dinding sel, KNO3 dan ininya. Nah, ini formula hormon yang tadi kita gunakan. Nah, kemudian ini pengkilat daun, ini terakhir ya. Nah, sebagai contoh untuk formula hormon ini, kita buat formula yang tujuannya adalah bagaimana merimbunkan daun aglonema, kemudian juga membuat daunnya besar, rimbun besar dan tebal ya. Gitu. Nah, ini kita pakai di sini, atau sebenarnya formula yang di sini sekaligus saja. Oh, ini ya. Ini kita pakai 10 mili. Pemberian semua perlakuan harus dibarengi dengan formula antiseptik. Tujuannya agar pemberian semua perlakuan tadi itu tidak menyebabkan bunuh mikroba, dan sebaiknya hanya diberikan di medianya saja. Ini hanya sebagai contoh saja, jadi sebenarnya sama saja pada saat Anda menggunakan ini untuk organik dan sebagainya, Anda harus memberikan ini, atau cukup di produk ini tadi yang sudah kita buat ya. Nah, kita tahu bahwa aglonema itu mempunyai morfologi yang sangat rentan. Jadi kulitnya mudah busuk ya, maksudnya tanamannya ini tidak memiliki kulit yang tebal, dan dia warna-warninya cerah, sehingga kandungan organiknya diduga memang dia sangat tinggi ragamnya, dan itu akan sangat disukai oleh mikroba ya. Oleh sebab itu sebaiknya di dalam kita memberikan perlakuan itu semua, kita berikan ke medianya saja penyemprotannya, supaya tidak ada peluang terjadinya proses pembusukan. Kenapa demikian? Karena yang namanya mikroba itu akan tumbuh pada kondisi yang lembab tinggi dan juga hangat. Jadi kalau di daun tadi itu kondisinya sering basah dan lembab, maka itu berpeluang untuk menimbulkan pembusukan. Nanti di lain waktu akan kita bahas bagaimana kondisi atau cara merawat aglonema untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya pembusukan ya. Jadi sebaiknya ini diberikan ke medianya. Nah, ini sebaiknya menyemprotnya tadi itu menggunakan spray, jangan yang kasar, supaya dia bisa menyerap perlahan-lahan dan tidak sampai tumpah-tumpah, karena kalau sampai tumpah kan sayang terbuang ya. Oke, sudah. Jadi tadi sudah disaksikan bahwa untuk penanganan secara totalitas tadi itu ada 3 perlakuan. Kita benamkan tadi itu garliknya di media tanam, sehingga nanti dia akan terurai dan secara perlahan akan masuk. Kemudian kita berikan di bagian yang mengalami pembusukan. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi penyebaran, dan juga daun yang terkena ini masih bisa dimanfaatkan, karena daun ini dia sebenarnya bersifat dapur untuk memasak makanan pada saat proses fotosintesis. Jadi dia tidak akan kehilangan daun. Kalau kita potong kan kehilangan daun ya. Apalagi kalau dia busuknya bagian pangkal gini akan sulit ya. Jadi walaupun dia busuk ini masih terjadi proses fotosintesis, dan dia secara fungsional masih berfungsi dengan baik. Cuma dia dalam kondisi sakit. Nah, sakit ini yang harus kita atasi tanpa harus mengamputasi, tanpa harus memotong. Karena kalau dia harus kehilangan 2 daun, maka peluang dia untuk memasak makanan menjadi sangat berkurang. Oke, itu saja. Terima kasih. Kita ketemu lain waktu.